Pemirsa, usai bebas, Abu Bakar Bashir masih akan mendapat pendampingan untuk proses deradikalisasi. Untuk membahasnya sudah bersama kami Direktur Deradikalisasi BNPT, Kuasa Hukum Abu Bakar Bashir Ahmad Mihdan, dan peneliti radikalisme Haidar Alwi. Selamat sore Bapak-Bapak, saya ke Pak Ahmad Mihdan dulu. Pak Ahmad, bagaimana kondisi Ustadz Abu Bakar Bashir saat ini dan apa rencananya yang akan dilakukan ke depannya? Ya, yang pertama kondisinya alhamdulillah baik ya, sehat. Memang sejak keluar sekitar jam 5 ada tes kesehatan dan hasilnya luar biasa positif ya, dia sehat maksudnya tapi negatif COVID, dan kita mulai keluar dari Gunung Sindur itu jam 5.30 sampai tadi di di Neruki dengan 2 kali istirahat ya. Pertama hanya ke toilet ya, kemudian yang kedua kita ada isi bahan bakar. Alhamdulillah beliau saat ini ada di pondok, ya, kebetulan rumahnya ada di lingkungan pondok, dan untuk rencana beliau adalah saat ini memelihara silaturahmi yang lama terputus, khususnya untuk keluarga besar. Karena Ustadz itu ada kurang lebih 21 cucunya ya. Jadi ini menjadi yang pertama menjadi bagian yang diprioritaskan keluarga. Begitu Pak. Baik, saya ke Pak Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT. Pak Idris, rencananya Abu Bakar Bashir akan menjalani proses deradikalisasi setelah bebas murni. Seperti apa mekanismenya, Pak? Pak Irfan? Pak Irfan Idris? Pak Irfan Idris bisa mendengar kami? Baik, rupanya sambungan telepon kami terputus. Saya akan ke Pak Haidar Alwi, peneliti radikalisme. Pak Haidar Alwi, tanggapan Anda atas bebas murninya Abu Bakar Bashir setelah menjalani masa tahanan 9,5 tahun? Pertama-tama terima kasih atas ininya. Saya ingin mengatakan begini, saya itu punya adik yang tinggal di daerah situ, di Semani juga, di Sukoharjo. Itu beberapa kali dia sholat subuh, sholat maghrib di masjid dekat Meruki situ, dekat pesantren Al-Mu'min, di tempatnya Pak Bashir, Abu Bakar Bashir. Beberapa kali dia nanya, ada yang sholat di situ juga, terus berapa minggu setelah itu ada yang nggak ada. Ini peristiwa tahun 2013, 14, 15 lah. Nah, terus adik saya itu nanya, ini kemana ini? Oh, ikut berangkat waktu itu. Waktu itu masih ISIS, masih ini. Berangkat ke Irak, berangkat ke Syria, dan lain sebagainya. Menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Bashir jelas-jelas mendukung adanya radikalisme, terutama ISIS di negara Irak, Syria. Nah, setelah beberapa saat ternyata orang itu nggak kembali, ada yang meninggal, ada yang ini. Nah, menurut saya pemerintah dalam hal ini harus tegas seperti di Mesir. Di Mesir itu gerakan Ikhwanul Muslimin yang dipimpin saat itu oleh Nursi, itu begitu di label bahwa itu radikal dan merusak sendi-sendi berkehidupan toleransi bernegara, maka tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin itu ditangkap. Ada 565 kalau nggak salah yang dihukum mati, ada yang dipenjara seumur hidup, ada yang 56 tahun, paling kecil kalau nggak salah sekitar 50 tahun penjara. Sebagian besar. Ada yang separuh dihukum mati kalau nggak salah. Jadi maksud saya begini, fenomena Abu Bakar Bashir ini pemerintah harus jeli. Pada situasi sekarang ini yang masih radikalisme masih bercokol di Indonesia ini, di akhir-akhir ini apalagi makin pesat perkembangannya, pemerintah harus berhati-hati dengan program pendampingan Abu Bakar Bashir.
Baik. Jadi jangan sampai lengah pendampingan itu, baik dari BNPT maupun dari pemerintah. Pak Haidar, kita tanyakan langsung ke Direktur Deradikalisasi BNPT, Pak Irfan Idris, terkait dengan pendampingan yang akan dilakukan terhadap Abu Bakar Ba'asyir dan juga proses deradikalisasi. Seperti apa, Pak, mekanismenya? Pak Irfan Idris. Halo. Iya. Ya. Iya. Terkait dengan program pendampingan Abu Bakar Ba'asyir dan deradikalisasi, seperti apa mekanismenya, Pak? Baik, deradikalisasi yang kita jalankan dan berhasil sejak awal 2010-2012 itu memiliki 3 makna substantif, ya, terlepas sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 2018, yaitu pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Pembinaan ada secara internal, secara eksternal, pendampingan secara internal dan eksternal. Pendampingan di sini dimaksudkan selain menyampaikan kepada aparat lokasi, aparat setempat, Babinsa, Babinsa Timbas, RT, RW, penghulu penyuluh untuk menghadirkan negara, juga mengeliminir asumsi-asumsi dan anggapan sebagian kelompok masyarakat yang membangun stigma negatif bahwasanya mereka yang sudah menjalani proses hukum itu dituding anaknya teroris, istrinya teroris. Padahal seperti Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, tentu ini seorang ulama, kita melihat tidak bisa kita samakan pendampingan yang selama ini kita laksanakan dengan mitra deradikalisasi. Kami lebih dekat dengan mitra deradikalisasi dengan menggunakan istilah itu. Bagi yang masih muda-muda, kita kumpulkan di satu tempat, pendampingan, kita hadirkan kementerian-kementerian lembaga yang terkait, kita berbicara bagaimana mengisi kehidupan, bagaimana memiliki keterampilan dengan pemberdayaan. Kalau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, tentu kita akan mencari pola yang lebih tepat, yang pasti kita berharap masyarakat yang bersimpati kepada Ustadz Abu harus dipisahkan. Ustadz yang bersimpati kepada paham radikal, yang bersimpati kepada pribadi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk memberikan kesempatan lebih luas lagi beribadah agar bisa khusyuk, agar bisa menikmati masa hidupnya bersama anak dan cucunya. Seperti itu. Di tahun 2019 Abu Bakar Ba'asyir sempat akan dibebaskan namun batal karena menolak berikrar kepada Pancasila. Sebenarnya seperti apa mekanisme yang tepat atau pola-pola yang tepat jika memang Abu Bakar Ba'asyir ini mau mengikuti program deradikalisasi? Kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda bersama kami.